Anda menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen khusus Business Bites. Lantas bagaimana kondisi pariwisata di Pulau Jawa, khususnya daerah istimewa Yogyakarta, apakah mengalami kenaikan yang signifikan? Kita akan bahasnya mendalam, sudah hadir melalui sambungan virtual Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI DIY, Dedi Pranowo Eryono. Pak Dedi, selamat siang. Selamat siang Mbak Ellen. Kabar baik tentunya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat, Alhamdulillah tentunya, dan kita lihat ini Pak Dedi di tengah liburan Nataru yang masih berlangsung, bagaimana PHRI melihat tingkat okupansi hotel di Jogja saat ini? Ya, dengan tagline satu Indonesia ke Jogja, sebetulnya ini ada dampak positif dan juga negatifnya. Positifnya kita bisa melihat sendiri tingkat hunian kita itu berkisar 60-80%, terutama di tanggal 26 sampai dengan 29 Desember. Nah, tapi di tanggal 30 kemarin itu mengalami penurunan mencapai 40% rata-rata se-DIY. Nah, 31 ini mulai ada kenaikan tapi tidak signifikan, hanya sekitar 10% kenaikannya, 50%. Jadi silakan datang ke Jogja untuk merayakan tahun baru di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, Jogja bisa menjadi pilihan begitu ya, Pak Dedi. Betul. Jogja ini memang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan domestik dan juga wisatawan asing. Secara proporsi untuk akhir tahun ini, yang manakah yang lebih banyak? Apakah wisatawan domestik atau wisatawan asing? Daerah istimewa Yogyakarta masih didominasi oleh wisatawan domestik, karena letak daerah istimewa Yogyakarta ada di tengah, bisa dengan transportasi darat yang lebih mudah, baik itu kereta api maupun kendaraan pribadi. Lebih-lebih ada tol yang sekarang bisa keluar dari tol Prambanan, dan juga kita mempunyai akses yang dari sisi timur, barat maupun utara. Dan untuk wisatawan asing masih didominasi oleh wisatawan Malaysia, Singapura, dan sedikit ada fenomena baru, ada kunjungan dari wisatawan Australia di Nataru ini. Baik, dengan adanya rangkaian libur panjang sampai nanti di awal tahun depan masih ada libur Imlek, kemudian juga libur Lebaran, apakah PHRI juga melihat nantinya tren okupansi hotel-hotel di Jogja ini akan terus meningkat, Pak Dedi? Kita bisa melihat dari data reservasi yang ada di bulan Maret ya, kalau Januari sudah mulai cukup banyak, reservasi masuk sudah 40%. Kemudian di Februari itu menurun karena puasa, kemudian Maret itu ada kenaikan reservasi di berkisar sekitar 30-40%. Ini menunjukkan bahwasannya daerah istimewa Yogyakarta menjadi favorit bagi wisatawan yang akan berlibur di Lebaran maupun Tahun Baru 2026 nantinya. Kita bisa melihat di Desember kemarin mengapa okupansinya 60-80%, karena berdekatan dengan libur Lebaran. Jadi daya beli masyarakat sekarang juga rendah. Jadi mereka mungkin ada yang memutuskan untuk berlibur ke daerah istimewa Jakarta itu di masa Lebaran nanti. Oke, untuk tingkat okupansinya itu berkisar di 60-80% begitu ya, Pak Dedi. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu seperti apa? Kalau seperti tahun baru, tahun lalu ya Nataru itu kita bisa 90%, Mbak. Nah, ini faktornya karena satu, banyak bencana yang ada di Indonesia, yang kedua daya beli masyarakat juga turun, dan juga faktor cuaca ini juga mempengaruhi wisatawan untuk berwisata, terutama ke daerah istimewa Jakarta. Tapi sebetulnya di daerah istimewa Jakarta cukup aman, nyaman, dan layak untuk dikunjungi, karena beberapa wisatawan yang sudah berkunjung itu mengatakan bahwasannya ternyata
daerah istimewa Jakarta tetap aman dan nyaman dan tidak ada kemacetan, tapi adanya kepadatan lalu lintas. Oke, oke, baik. Nah, kalau untuk di liburan akhir tahun ini, Pak Deddy, apakah ada perubahan mungkin dari sisi durasi lamanya menginap para wisatawan atau bagaimana, Pak Deddy? Kalau lama tinggal Mm-mm. wisatawan masih sekitar 2 hari, Ya. masih stagnan, Mm-mm. dan kita mengapa hanya 60-80 di data PHRI, karena juga seperti kasus di Bali, banyak menggunakan akomodasi yang lain, yang bukan anggota PHRI daerah istimewa Jakarta, seperti villa-villa, Mm-mm. homestay, rumah yang disewakan, kos-kosan harian, yang sebetulnya ini tidak berizin atau berizin tapi tidak sesuai dengan peruntukannya. Mm-mm. Nah, inilah yang menjadi PR bagi pemerintah Kota Jogja maupun 4 kabupaten yang ada di daerah istimewa Jakarta untuk bisa menindaklanjuti ini, karena ini adalah kebocoran PAD bagi kota maupun kabupaten yang ada di daerah istimewa Jakarta. Oke, baik. Seperti yang tadi Pak Deddy juga sudah sampaikan, memang saat ini ada berbagai pilihan akomodasi selain hotel dan ini juga menjadi perhatian bagi PHRI dan juga pemerintah. Apakah sudah ada komunikasi ataupun langkah-langkah lebih lanjut untuk menghadapi berbagai akomodasi selain hotel ini, Pak Deddy? Ya, tentunya kami anggota PHRI daerah istimewa Jakarta juga melakukan tabletop Mm-mm. guyup sarangan yang ini sudah ke-10 kalinya, dan besok kita ke Purwokerto yang ke-11. Ini adalah upaya kita untuk bisa memperkenalkan akomodasi hotel maupun villa yang anggota kami. Kami sebetulnya tidak melarang villa-villa, homestay, akomodasi yang lain untuk hadir di daerah istimewa Jakarta. Tapi harus ada perlakuan yang adil dari pemerintah, seperti bayar pajak, kemudian hospitality juga harus diperhatikan. Karena bagaimana juga itu akan membawa citra buruk kalau ada sesuatu di akomodasi yang ilegal, yang nantinya akan membawa dampak negatif bagi suatu destinasi. Tapi Pak Deddy, kalau kita ngomongin soal dampaknya, apakah dampaknya begitu signifikan dari adanya berbagai akomodasi non-hotel yang ilegal ini, Pak Deddy? Saya kira kalau secara signifikan sih tidak. Hanya menyedot tamu kita sekitar 10 sampai dengan 15%. Tapi kalau ini dibiarkan terus, nantinya PAD kota dan kabupaten juga akan turun, atau ini kebocoran PAD bagi pemerintah daerah. Ini yang perlu kita sampaikan. Dan nantinya itu akan berdampak negatif bagi suatu destinasi yang ada di daerah istimewa Jakarta kalau ini tidak ditertibkan. Oke, berbicara terkait dengan momen libur akhir tahun, sudah ada langkah dan persiapan dari sisi operasional yang dilakukan oleh hotel-hotel di Jogja ini seperti apa dalam menghadapi kenaikan tren okupansi hotel di Jogja? Tentunya kami sudah mempersiapkan terlebih dahulu untuk event-event yang saat ini pesta kembang api dilarang oleh Kapolri, kita juga akan melaksanakannya. Tapi kemasan ini akan lebih berbeda dan akan lebih menarik karena tetap ada hiburan, makan malam, kemudian doa dan juga penggalangan donasi untuk saudara-saudara kita yang kena bencana di Sumatera maupun Aceh. Kita sangat peduli dengan bencana saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh, maka untuk tahun baru kali ini kita memperhatikan faktor kemanusiaan yang ada. Dan kita sangat mendoakan semoga mereka bisa menghadapi ini dengan tabah dan ikhlas. Saya kira itu.
Baik Pak Dedi, tentu kita turut prihatin dengan dampak bencana yang terjadi di Sumatera bagi saudara-saudara yang saat ini juga masih melakukan upaya pemulihan yang ada di sana begitu ya. Pak Dedi, kita Betul. akan lanjutkan kembali dialog kita usai jeda. Pemirsa, Nusantara Economic Updates akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Dialog bersama Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI DIY Dedi Pranowo Eryono. Kita lanjutkan kembali. Pak Dedi, kita bisa review sedikit ya. Kita review sejenak dari awal tahun 2025 hingga ini sekarang kita akan menuju tahun yang baru, tahun 2026. Seperti apa sih sebetulnya perkembangan industri perhotelan di Jogja, Pak Dedi? Selama 2025 kita mengalami pertumbuhan hotel yang lumayan, banyak hotel-hotel baru maupun rebranding hotel dari lama ke manajemen baru, dan ini menjadikan dampak positif bagi calon wisatawan untuk bisa memilih hotel atau akomodasi yang mereka pilih. Kemudian diimbangi juga dengan adanya akomodasi-akomodasi yang ilegal yang saya sampaikan tadi. Nah, inilah yang negatifnya untuk PAD di kota maupun kabupaten. Di tahun 2026 nantinya, kami akan anggota PRI Daerah Istimewa Yogyakarta ingin meningkatkan hospitality maupun pelayanan yang baik bagi wisatawan, tentunya yang berbasis pariwisata yang berbudaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik Pak Dedi, memang kan kalau dari sisi tren okupansi hotel, tadi Anda menyebutkan bahwa angkanya itu mengalami penurunan ya jika dibandingkan tahun lalu. Tapi kalau kita lihat di sosial media, ini secara wisata untuk DIY, untuk Yogyakarta, ini sepertinya justru ramai, semakin ramai dikunjungi gitu ya untuk di tahun ini khususnya. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada tagline satu Indonesia ke Jogja. Itu kan informasi dunia maya, bukan informasi dunia nyata. Ya. Dunia nyata itu tadi yang saya sampaikan 60-80%. Hanya yang bisa mencapai 90 lebih itu di wilayah hotel yang ada atau akomodasi yang ada di sekitar Malioboro atau di ring 1 wilayah tengah. Belum bisa merata. Nah, oleh karena itu tagline tersebut bisa membawa dampak negatif dan juga positif. Negatifnya teman-teman kita yang ada di Nusantara TV mau ke Jogja, dia takut nggak usah datang ke Jogja, nanti hotelnya mahal, nggak dapat kamar, ada kepadatan dan sebagainya. Ini juga dialami oleh calon-calon wisatawan yang lain yang ingin ke Jogja, yang konfirmasi kepada kita, apa betul Jogja kepadatannya begitu padat? Kami sampaikan bahwasanya Jogja yang sebelah mana? Jadi daerah istimewa Yogyakarta itu ada 4 kabupaten, 1 kota. Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo. Tidak hanya di kota Jogja, seperti itu. Oke, baik Pak Dedi, jadi strateginya harus bagaimana ya agar wisatawan ini yang berkunjung ke Jogja ini bisa terkumpul secara merata gitu, tidak hanya terfokus di satu tempat atau satu lokasi mungkin seperti Malioboro. Ya, jadi kami sudah berkoordinasi dengan BPC PRI yang lain, 4 kabupaten. Kita mempunyai BPC PRI Sleman, Kulon Progo, kemudian Bantul dan juga Gunung Kidul untuk bisa berupaya meningkatkan destinasi atau objek wisata yang menarik bagi para wisatawan, karena ini adalah suatu momentum untuk bisa meningkatkan okupansi selain yang ada di kota maupun yang ada di Sleman. Saya kira itu strategi kita yang juga kita tadi tabletop yang kami lakukan juga mengenalkan 4 kabupaten ini, terutama yang 3 kabupaten di Kulon Progo maupun Bantul dan Kulon Progo, untuk bisa lebih maju mengenalkan destinasi yang ada.
Baik Pak Dedi, biasanya kan setelah liburan ini kan perhotelan ataupun juga industri bisnis di sektor pariwisata ini kan mengalami periode low season. Sudah adakah persiapan ataupun langkah-langkah yang biasa dilakukan oleh perhotelan di Jogja dalam menghadapi periode low season nantinya? Ya, jadi bulan Februari adalah puasa ya Mbak. Jadi Februari ini kita berupaya untuk bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Kita bidik wisatawan asing. Jadi kami berupaya dengan stakeholder pariwisata yang lain melalui GIPI Pusat dan juga PRI Pusat untuk bisa mengadakan paket wisata untuk pangsa pasar luar negeri terutama dari Thailand. Nah, jadi kita berupaya seperti itu, semoga aja nantinya bisa berhasil untuk menggait wisatawan dari Thailand karena Thailand ini juga potensinya cukup besar selain dari penduduk Thailand sendiri maupun wisatawan asing yang datang ke Thailand bisa direct flight langsung ke Yogyakarta. Ini salah satu upaya yang akan kami laksanakan. Semoga saja ini bisa terlaksana. Baik Pak Dedi, terakhir mungkin bisa disampaikan untuk sepanjang tahun 2026 nanti bagaimana Anda melihat tren industri perhotelan khususnya di Yogyakarta dan adakah mungkin kolaborasi dan sinergi dengan antara PHRI dengan pemerintah untuk bisa meningkatkan lagi nih kunjungan wisatawan ke Jogja dan juga tingkat okupansi hotel? Ya, kami dari PRI mempunyai tagline Guyub Sesarengan. Guyub Sesarengan ini adalah saling berkoordinasi, saling membantu, saling mendoakan dan saling mengingatkan. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, dan juga asosiasi-asosiasi pariwisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta untuk bisa meningkatkan kunjungan wisatawan yang nantinya akan berdampak ke PHRI, anggota kami PHRI daerah istimewa Yogyakarta. Dengan terobosan-terobosan baru di era 2026 ini tentunya kita tidak bisa meninggalkan era digitalisasi. Nah, inilah yang harus kita tingkatkan untuk bisa meningkatkan okupansi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, baik itu hotel maupun restoran anggota PHRI daerah istimewa Yogyakarta. Baik Pak Dedi, optimis begitu ya menyambut tahun 2026 untuk wisata Jogja yang lebih baik ya Pak Dedi ya. Terima kasih Pak Dedi Pranowo Eryono selaku Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI DIY atas waktunya di Nusantara Economic Updates pada siang ini. Sukses dan sehat selalu untuk Pak Dedi. Amin, amin, amin. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Tahun 2025 telah kita lewati dengan segala dinamika dari gejolak harga, tantangan lapangan kerja hingga upaya bangkit dan bertahan di tengah perubahan zaman. Ekonomi bukan sekedar angka tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung, saling mempengaruhi dan menentukan arah masa depan bangsa. Di ambang 2026 kita titipkan harapan dan doa. Semoga pertumbuhan tidak hanya tercatat dalam laporan tapi juga terasa di meja makan rakyat. Semoga kesejahteraan tidak hanya janji namun hadir dalam kehidupan sehari-hari. Selamat berlibur, selamat menikmati akhir pekan, jaga kesehatan, jaga semangat, dan terus rawat harapan untuk hari esok yang lebih baik. Saya Ellen Gracia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.